اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Abah Anom, wali sakti dari Tanah Sunda. Tokoh wali ini lebih dikenal dengan nama Abah Anom. Dalam bahasa Sunda, Abah Anom berarti Kiai Muda. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ia lahir pada 1 Januari 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya, dan ibu yang bernama Hajah Zuhriya. Abah Anom mengawali pendidikan dari ayahnya sendiri, Abah Sepuh, yang mengajarinya dasar-dasar ilmu agama. Pendidikan formalnya ditempuh saat ia berusia 8 tahun dengan bersekolah di sekolah dasar di Ciamis. Lalu ia melanjutkan pendidikannya dengan masuk sekolah tingkat menengah di Ciawi, Tasikmalaya. Sejak tahun 1930 ia menyantri ke beberapa pesantren di Jawa Barat karena orang tuanya berkeinginan agar Abah Anom kelak dapat menggantikan posisi ayahnya sebagai pengasuh pesantren Suryalaya. Semula Abah Anom nyantri di sebuah pesantren di Cicariang, Cianjur, kemudian pindah ke pesantren Jambu Dwipa, Cianjur selama lebih dari 2 tahun. Ia lalu pindah ke pesantren Gentur, Cianjur, yang saat itu diasuh oleh Ajengan Syatibi. 2 tahun kemudian, tepatnya sejak tahun 1935 sampai 1937, ia melanjutkan pendidikan di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi, yang saat itu diasuh oleh Ajengan Aceng Mumu, seorang ahli hikmah dan ilmu silat. Di pesantren terakhir inilah ia mulai mematangkan keilmuannya, tidak hanya di bidang keilmuan Islam tetapi juga dalam ilmu bela diri dan lain-lainnya. Berbekal keilmuannya, Abah Anom memberanikan diri menikahi gadis bernama Ais Siti Ruyana pada usia 23 tahun. Tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1938, ia berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Kala bermukim di Mekah selama kurang lebih 7 bulan, ia sangat rajin mengikuti pertemuan bandungan di Masjidil Haram yang disampaikan guru-guru yang berasal dari Mekah dan Mesir. Ia juga aktif mengunjungi Ribat Naksabandi di Jabal Gubaish untuk muzakarah atau ngaji kitab tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni kitab Sir Al-Asrar dan Ghaniyat
Talibin kepada Syekh Romli, seorang ulama dari Garut. Sepulang dari Mekah, Abah Anom ikut serta memimpin pesantren Suryalaya mendampingi ayahnya. Namun, karena tahun 1939 sampai 1945 merupakan masa-masa menjelang kemerdekaan, ia lebih aktif sebagai pejuang yang turut menjaga keamanan dan ketertiban NKRI. Abah Anom adalah seorang kiai yang dikenal memiliki karomah berupa kesaktian. Konon ada banyak kisah yang tersebar mengenai karomah Abah Anom, seperti yang dituliskan di buku-buku latar belakang dan perkembangan pesantren Suryalaya. Abah Anom wafat pada 5 September 2011. Ia dikenal sebagai wali yang istimewa. Keistimewaannya tentu tidak sekedar karena karomahnya, tetapi lebih-lebih karena ia adalah seorang ulama yang ahli ibadah, zikir, dan ilmu. Dengan kapasitasnya ini, pantas bila ia begitu disegani oleh kalangan ulama di tanah air. Wallahu a'lam bishawab. Pada hari ini kami persilakan pada Kang Aden untuk memberikan berbagi ilmu, berbagi informasi tentang TKN. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Kepada yang terhormat Kang Aden, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di sini di cuaca yang cerah ini, tidak hujan, yang jauh juga bisa datang, yang dekat apalagi. Puja dan puji juga kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya sehingga kita juga di sini bisa sama-sama mengamalkan ajarannya melalui para aulianya, para mursyidnya. Alhamdulillah, saya diundang sama Bapak Haji Husein di sini. DM udah dia Pak ya? DM terus dia kontak istri saya bilang ke saya, ini gimana? Ya udah kasih aja nomor saya. Kira telepon juga, WhatsAppan. Alhamdulillah ketemu waktunya, kira bisa kesini. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Kita santai aja, santai. Jadi kalau melihatnya semua pada begini jadi tegang saya. Aduh ya Allah. Biasa aja. Nama saya Aden. Saya anak kedua dari 4 bersaudara dan laki satu-satunya di keluarga. Alhamdulillah mengenal TKN sudah sekitar 23 tahun yang lalu. Waktu itu umur saya masih 16 tahun. 16 tahun menuju 17. Asal muasalnya kenapa saya masuk TKN itu sebenarnya diajak sama bapak. Yang saya baru tahu belakangan ternyata dia udah TKN duluan. Dan ternyata saya juga baru tahu ternyata nenek saya pun yang dari Cianjur itu sudah belajar sama ajengan Godebak, yaitu Abah Sepuh. Ajengan Godebak itu daerah Godebak itu daerah Tasik, disebutnya aja Abah Sepuh itu dipanggil ajengan Godebak kalau dulu. Jadi nenek itu, mbah mau belajar dulu, belajar kemana Pak? Ke ajengan Godebak.
Saya nggak tahu ya, anak kecil ya aja. Gitu. Kalau dari ibu saya dari Kuningan, Cirebon. Alhamdulillah ternyata pengamal TKN juga. Dari Setoha, buyut saya masih belajar di tempat yang sama, masih sama abah sepuh juga belajarnya. Yang mana saya baru tahu belakangan ini sebenarnya. Jadi mereka itu tidak pernah menyuruh saya untuk masuk TKN, enggak. Tapi emang dari kecil itu bapak saya itu, yuk ziarah, puasa, sholat, kalau nggak mau tendang saya. Gitu. Yang penting jangan sampai tinggalin sholat, apapun caranya, apapun masalahnya, jangan pernah tinggalin sholat. Itu paling keras bapak saya kalau sholat. Kalau orang nendang biasa dari sini ke situ ya, bapak saya tuh sampai jauh dah nendang. Maklum dulunya Jawara soalnya. Alhamdulillahnya dengan keras itu justru membuat saya semakin tertarik dengan TKN. Saya diajak ke Suralaya waktu itu. Talkinnya nggak kayak sekarang dulu mah. Satu-satu berhadapan, pegang tangannya. Gitu. Ini sama ini nyentuh. Satu-satu. Diajari benar. Dari situ udah biasa aja anak muda ya kan. Bapak mah dengan dia, kalau bapak mikir akhirnya udah ditalkin. Udah. Nih, puasa mulu. Suruh puasa mulu, sampai saya protes, Pak, puasa mulu. Saya itu kalau orang puasa Senin sama Kamis, saya suruh puasa Senin sampai Kamis, Pak. Anak kecil lagi, suruh puasa Senin sampai Kamis. Ibu nggak masak aja pokoknya kalau siang. Dia lapar lebih makan di luar, duitnya dari mana? Gitu. Jumat, Sabtu, Minggu baru masak dia pagi, siang masak. Saya tanya, kenapa sih suruh puasa mulu? Manfaatnya nggak sekarang, nanti kalau udah berkeluarga, kalau udah tua, manfaatnya puasa, manfaatnya zikir baru kerasa. Dari mumpung kecil kita pupuk. Bapak gitu ngomong dulu. Tahun 2008 ibu saya meninggal. Itu selama 98 sampai 2008, 10 tahun itu ya zikirnya zikir biasa aja. Tapi di sela-sela itu bapak saya itu tahu tipenya saya. Karena saya orangnya kan penasaran. Ini bisa ini, itu bisa itu. Ayo, mau apa? Kita lihat tuh perguruan silat itu, ayo perguruan silat itu. Tuh bisa begitu, bisa gimana caranya Pak? Bisa begitu, mau. Puasa. Nih zikir ini, zikir. Bisa Pak? Bisa, coba. Oh iya bisa. Pak kok itu ada yang bisa kebal ini Pak senjata? Mau, nih belajar. Nih zikir nih. Coba tes. Oh iya kebal. Tapi bapak pergi nggak lama, ya kena lagi. Jadi ya mungkin karena jiwa muda ya. Zaman kita dulu jiwa muda kan pengennya yang kayak gitu tuh. Jadi semakin tertarik. Apa iya TKN tuh kayak begitu? Kok bisa seperti itu sih? Semakin tertarik tuh saya. Akhirnya saya coba belajar. TKN itu apa? Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu apa? Siapa yang menciptakan TKN ini? Jadi saya baca, saya tanya. Nah kebetulan mamang saya yang jadi pembimbing saya, pembimbing ruhaniah saya panggil AA. Dia yang terus ngasih ini, terus bisa begini nih. Kalau ikut TKN nih bisa begini nih. Ah masa sih? Ah iya coba. Ah ada yang punya pacar. Ah gimana caranya supaya dia suka sama Aden? Gini caranya. Pakai ini, ambil. Omongin, suruh telepon gitu. Telepon ke sini. Gak lama telepon. Wah, bisa gitu? Wah, bisa. Wah, makin tertarik kan. Wah, ini apa nih? TKN kok bisa begini nih? Waktu itu saya pelajari. Oh, ternyata TKN itu dulu dibentuk oleh Syekh Sambas.
Siapa? Saya Sambas. Saya Sambas itu adalah seorang ulama besar dari Kalimantan yang dulu pernah ada ceritanya begini, Pak. Ketika dia masih balita, saya Sambas itu ketika di bulan puasa, ketika dia bersama pamannya ingin berwudu, pecinya pamannya itu ditaruh di kayu gitu di samping dia. Saya Sambas itu mau ngambil air wudu. Ketika dia menunduk, topi ini naik ke atas dan pohon-pohon di sekelilingnya dia merunduk menghormati saya Sambas. Pamannya ini ada sesuatu dengan anak ini. Dan dia setiap dia berjalan selalu ada awan di atasnya yang melindungi. Dan dia tak pernah merasakan hujan basah tuh, nggak pernah ngerasain tuh saya Sambas. Sampai akhirnya dia dikirim ke Mekah untuk belajar. Dengan kepintarannya, kepandaiannya, dia menjadi mursyid dari seluruh torekat. Pertama dia belajar dengan mursyid, kalau tidak salah koreksi saya, dengan torekat Satariyah. Akhirnya dia jadi mursyid di situ. Belajar Qadiriyah, dijadiin mursyid Qadiriyah. Belajar Naksabandiyah, jadi mursyid Naksabandiyah. Sampai akhirnya dia diizinkan untuk membentuk. Kan kalau Syaikhul Qadir Jailani anak-anaknya ada yang bikin torekat Qadiriyah, torekat Naksabandiyah, bikin torekat Junaidiyah, torekat yang lain-lainnya dia buat. Nah, saya Sambas ini cerita sedikit nggak apa-apa ya Pak ya? Maksudnya biar kita semua kenal. Kita mau masuk TQN, kita harus tahu TQN itu apa, dari mana, kok bisa namanya torekat Qadiriyah Naksabandiyah. Saya Sambas ini akhirnya merangkum semuanya menjadi satu, seluruh torekat itu. Padahal dia udah dibilang, Syekh, kenapa kau tidak membentuk torekat sendiri, torekat Sambasiyah? Tidak, katakan. Saya ingin menggabungkan seluruh torekat menjadi satu. Saya namakan torekat Qadiriyah Naksabandiyah. Karena dalam Qadiriyah itu mencakup puluhan torekat, dalam Naksabandiyah mencakup puluhan torekat di dalamnya. Jadi kalau diperas lagi, Qadiriyah Naksabandiyah itu terdiri dari torekat Qadiriyah, torekat Naksabandiyah, torekat Junaidiyah, torekat Anfasiyah, dan torekat Al-Muwafaqah. Al-Muwafaqah itu terkenal dengan nama Samaniyah. Dan dalam torekat Samaniyah ini mencakup hampir seluruh torekat di dalamnya. Saya pelajari lagi, saya tanya lagi, torekat Qadiriyah itu kayak gimana sih? Qadiriyah itu torekatnya dengan metode zikir zahar, la ilaha illallah. Terus Naksabandi apa? Ismuzat, Allah, Allah, tarik napas, tahan napas, Allah, 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 Allah. Anfasiyah gimana? Anfasiyah dengan pernafasan. Zikir dengan pernafasan, tarik napas, tahan, keluar, tarik napas, tahan, keluar. Junaidiyah gimana? Junaidiyah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amalannya hari Minggu subhanallah, hari Senin alhamdulillah, hari Selasa la ilaha illallah, terus gitu. Terus Samaniyah itu apa? Itu yang mengamalkan Asmaul Husna. Nah, torekat Qadiriyah Naksabandiyah, kalau kita mau mengamalkan itu, di dalamnya harus ada seluruh torekat itu. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau di dalamnya tidak ada anfasiyah, tidak ada pernafasan, dan di dalam hati kita, di dalam kolbu kita tidak menyebut nama Allah, tidak ismuzat, bukan Qadiriyah Naksabandiyah, Qadiriyah aja. Jadi ketika kita ngomong la ilaha illallah, hati kita harus Allah, 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 karena Qadiriyah Naksabandiyah, bukan Qadiriyah aja. Dan harus ada pernafasannya. Itu yang diajarkan sama pembimbing saya kepada saya. Maka kenapa dinamakan Qadiriyah Naksabandiyah? Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ini sedikit informasi, ini pengalaman saya. Jadi saya coba kasih ke bapak-bapak semua di sini. Koreksi saya apabila saya salah. Yang saya pelajari ya seperti ini. Saya pernah dibilang manusia itu terdiri dari 3 unsur, jasad, ruh, dan rasa. Jasad itu apa? Zikir la ilaha illallah itu zikir jasmaniyah. Jasad.
Ismu zat Allah itu zikir ruhaniyah, ruh. Dan rasa itu apa? Ketika jasad dan ruh menyatu, maka rasanya itu ada. Kita rasa berhubungan dengan Allah, rasa berdialog dengan Allah, dan rasa bahwasanya Allah itu melihat kita, Pak. Rasa itu harus ada. Kalau 3 unsur itu tidak ada, kita bukan manusia dan tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang insan kamil. Saya belajar la ilaha illallah aja 7 tahun nggak selesai, Pak. Sampai detik ini nggak selesai. Dan nggak akan pernah selesai sampai kita mati nanti. Akan ada terus. Khotaman, saya belajar dengan sesepuh khotaman. Ini bukannya saya mengkoreksi apa gimana, maaf nih semuanya. Punten pisan, maaf. Saya belajar. Sekarang kita belajar hadarat dulu tawasul ke Syekh Ahmad Bakir. Terus Pak tawasul sampai Syekh Ahmad Bakir benar-benar datang. Karena ketika kita membaca khotaman, itu adalah wali-wali kutub yang kita panggil itu. Saya hawajikan semua sampai saya maksud. Itu harus datang, Pak. Ketika ulama-ulama itu datang, malaikat turun, Pak. Kita doa apa diijabah, dibawa langsung ke atas. Itu yang saya tahu, Pak. Maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Balik lagi ke zikir la ilaha illallah. Saya diajarin zikir la ilaha illallah, makanya saya orangnya kan pengen tahu, kepo lah kalau anak zaman sekarang. Saya tanya, kok orang zikirnya begitu, kenapa? Ngegibek teh naonnya? Godek. Itu kenapa kok bisa begitu? Itu karena jasad, karena ruh dikendalikan oleh jasad. Harusnya ruh yang mengendalikan jasad. Jadi nikmat, zikir itu nikmat. Lah, kita ketika la itu, mohon maaf nih bukan yang ngajarin Bapak ini, tapi ini ilmu yang saya dapat. Saya coba sharing. Ketika kita la, itu kita melewati berapa latifah itu. Ahfa, nafsi, kolak. La, puter Pak di sini. Allah, dalam hati. La Allah, ilah Allah. Iha Allah, ilallah, masukin ke Allah. Jadi nanti la ilaha illallah itu akan meresap ke 7 latifah semuanya. Dan ketika itu terjadi, masya Allah Pak, nikmat zikir itu Pak. Kalau zikir, saya nggak pernah Pak, alhamdulillah ya. Dulu mungkin awal-awal ya sama-sama kita belajar. Kalau zikir la ilaha illallah saya paling lama, paling sebentar tuh 20-30 menit Pak. Karena nikmat, zikir itu tuh nikmat. Diresapi, benar. La ilaha illallah. Tarik lagi. La ilaha illallah. Jadi zikir, kalau kata pembimbing saya, zikir la ilaha illallah itu seperti kita berkendara mobil mau masuk tol, Pak. Tujuannya apa? Kita dari Bojongsari mau ke Bandung misalnya. Kita siap-siap dulu kan? Telepon dulu orang Bandungnya, kita mau ke sana. Iya. Dengan cara apa bisa? Robito, Pak. Selesai sholat mau zikir, kita robito dulu. Duduk dulu santai, pandangan 45 derajat. Hadirkan guru kita, hadirkan mursyid kita, hadirkan Abah Anum. Baru mulailah hadrati Nabil Mustafa, harus jelas, Pak. Naik mobil juga gitu kan, buka dulu pintunya, masuk mobil, cekrek, duduk dulu, nggak langsung ngebut kan mobilnya, nyalain dulu, cek, jangan nyala. Baru ilah hadrati Nabi Mustafa, kita mau ke sana nih, kita mau tujuannya ke sana, minta tolong minta syafaat dari Rasulullah supaya nyampe. Baca dulu istighfar, doa dulu, astagfirullah, baca dulu sholawat, baru ilahi yang masuk kita ke Allah. Barulah ilah, kan 3 pelan dulu. Mobil kan nggak langsung ngebut Pak, gigi 1 dulu, ntar naik lagi, tapi enggak ya,
nabrak Pak nanti di jalan tol. Nanti kita keluarnya salah, nggak nyampe ke Allah Pak. Ini sih cuma sharing aja. Coba ketika zikir dinikmatin Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Pak, nafasnya diatur, jadi nggak capek zikir tuh. Kalau zikir capek berarti salah. Kalau kata guru pembimbing saya, kalau zikir la ilaha illallah kamu kecapean kayak orang balap lari, berarti zikirnya salah, belum merasuk. Karena itu nafsu, benar. Kita tidak boleh dikendalikan oleh nafsu, ruh yang mengendalikan kita. Karena ruh suci. Dan ketika terakhir sampai di tujuan la ilaha illallah, nyampe. Emang kalau nyampe langsung buka pintu nggak Pak? Enggak kan? Santai dulu Pak. Illallah, santai dulu. Sayyidina Muhammad Rasulullah, baru doa. Jadi santai, Pak, santai zikir mah. Ulah buru-buru. Mau kemana emangnya kita mau menuju Allah kan? Kalau menurut pengalaman saya begitu. Ya dicoba boleh, enggak juga nggak apa-apa. Begitu. Nah, manusia itu terdiri dari jasad, ruh, dan rasa itu tadi. Kalau tiga-tiganya udah menyatu, rasakan nikmatnya zikir. Karena la ilaha illallah itu kalimatul ikhlas Pak. Kalimatul nafi isbat. Ketika kita tidak ada Pak. Tidak ada lagi pencipta selain Allah. Tidak ada lagi yang bisa diduakan selain Allah. Ketika kita nyebut la, hilang semua. Dunia hilang, istri, anak semua hilang. Hanya kepada Allah. Kalau kita masih masih ingat dulu utang, belum sempurna la ilaha illallah. Ketika kita hilang Pak semuanya. Ilaha illallah, hanya Allah yang kita tuju. Jadi ketika la-nya itu benar-benar la-nya fokus Pak, hilang. Semuanya nggak ada. Yang ada cuma ada Allah. Jadi kalau kita masih nganggap, aduh, saya kok jelek ya, dia mah cantik, berarti belum bisa la ilaha illallah itu. Wah, dia punya mobil mewah, saya kok enggak ya, kok dia bisa gitu ya, berarti la ilaha illallah belum masuk. Karena kita la ilaha illallah nggak ada. Apapun kan orang tetangga mau bagaimana ini bagaimana, bodoh amat. Kalau masih sapi belum lain itu ya. Belajar, saya juga masih susah. Cuma ini mah apa yang diberikan oleh guru pembimbing saya kepada saya. Dulu saya dibilang main hodam Pak. Diajarin. Nih. Mau tahu jin? Nih jin. Baca ini. Sok, batu, pegang, pecah, pukul. Jangan pecah Pak. Wah, keren kan? Dulu pembimbing saya itu, beliau ada muridnya Abah Anom. Dulu sama Abah Anom juga seperti itu. Mau belajar apa Cep? Bah, mau belajar biar batu bisa ngangkat Bah. Sok baca. Baca nama Al-Ikhlas, baca. Wah, batu ngangkat. Pecahin coba, pecah. Cep, udah tahu caranya begitu, udah. Sekarang mah udah terminalnya ganti. Sekarang kita naik gimana Bah? Itu saya udah bisa gitu. Sok merem. Diusah sama Abah. Coba lihat. Ada jin Pak lagi begini nih. Jin yang angkat batunya. Oh, jin yang angkat batu ya? Yang angkat batunya jin. Gini. Sok baca. Yang lain nih biar itu pecah. Jin yang mecahin. Jadi kita lama-lama nanti dimanipulasi sama jin. Kalau lama-lama main di terminal itu. Terus gimana Pak? Udah ilmunya cabut sama Abah. Udah gak usah pakai ilmu ini. Terus gimana? Belajar langsung ke Allah. Nanti dapat antinya ilmu itu.
Jadi kalau ada orang yang pakai itu bisa kita tangkal. Dengan apa? Zikir la ilaha illallah yang benar. Jadi ya, waktu itu juga waktu ibu saya meninggal, saya bilang sama pembimbing saya, gimana caranya supaya Al-Fatihah saya sampai ke ibu saya, dan saya tahu itu sampai. Kalau cuma sebatas teori, teorinya jelas. Orang yang meninggal meninggalkan amal dan anak yang soleh yang mendoakan. Itu teorinya kan. Saya nggak mau gitu, saya mau tahu Al-Fatihah saya nyampe ke ibu saya, dan saya tahu itu. Yuk kita pindah terminal bayangan, buang. Nggak ada lagi tuh cuci-cuci keris di malam satu Suro, nggak ada lagi. Pasti semua ngalamin ini sih. Nyuci batu, nyuci keris, buang. Sekarang Jokok tuh Pak. Aku gak dicuci nih. jangan mau dibudakin namanya begitu-begituan. Udah buang. Sayang ini keris banyak banget. Mau nggak Al-Fatihahnya nyampe ke mama? Mau Terus gimana? Pajang-pajangin aja. Pajang-pajangin. Terus ntar nggak ada lagi cuci-cucian. Ya sebagiin aja Pak. Daripada gitu kan. Udah sih, mau ambil. Sisanya pajang-pajang. Udah siap. Ayo gimana? Siap. Ya udah ayo kita belajar TQN yang benar menurut ajaran Abah. Karena Abah udah ngasih, ya Allah, Masya Allah, mursyid kita itu Abah Anom bener-bener perhatiin banget di kita nih. Bener-bener perhatiin banget dari semuanya, tawasulnya, tanbihnya, semuanya. Zikir hariannya, zikir mingguan, zikir bulanan. Diperhatiin, dia udah tahu ke depannya nih. Nanti jamaah ikhwannya nih bakal seperti apa nih. Dia bikin tanbih. Jangan suka mengkoreksi orang lain. Makanya saya punten, ini mah bukan mengoreksi. Kalau mengoreksi kan orang lain yang saya koreksi. Ini kan kita sendiri. Supaya ada perbaikan. Mau diambil enggak juga nggak apa-apa. Ini sih apa yang saya pengalaman. Kan saya di sini disuruh kasih pengalaman saya. Makanya ini mau pengalaman saya kasih tahu gitu. Ayo kita belajar sekarang. Gimana? Tawasul yang benar. Ila hadratin Nabil Mustafa harus jelas Pak. Karena kita tawasul ke Rasulullah Pak, makhluk paling mulia Pak. Kalau kita buru-buru seenaknya, ucapannya juga nggak jelas. Gimana mau nyampe? Bapak namanya Husen. Husen. Dengar nggak? Enggak kan? Terus gimana? Yang benar. Abah itu udah ngasih detailnya. Tinggal kita belajar, cari, gali seperti apa. Ya, berarti ilah hadratin Nabi Mustafa. Terus aja saya mau belajar itu dulu. Sampai benar-benar merasakan kehadirannya Rasulullah. Istighfar, benar. 33. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. 3 kali saya 33 Pak Ansirullah. Astagfirullahaladzim. Supaya benar-benar bersih. Terus di 7 latifah istighfar terus di 7. Jadi 7 kali 3 berapa? 21. Ini 33 kali 7 Pak. Supaya tiap latifah ini bersih. Kalau udah bersih bisa menuju Allah. Al-Fatihah kita masih nyampe. Sholawatnya 3. Enggak, banyakin. Sampai benar-benar merasakan syafaatnya Rasulullah dengan sholawat. Baru ilahi anta maksud, Allah yang kita tuju, Allah yang kita maksud. Baru zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus belajar. Salah yang kayak gini nih, berjalan gini terus baca khususon ke mama ya, khususon terus duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus khususon ke mama. Mana nggak ketemu apa dia nyampe apa enggak? Berarti belum benar.
Terus kalau udah niat jalanin. Terus saya urusan mama. Sampai satu waktu Pak, di tahun 2015 apa 2014 saya kurang tahu tuh. Berarti saya udah berapa tahun? 4 tahun loh semenjak ibu saya meninggal. 5 tahun lah semenjak ibu saya meninggal. Saya lagi tidur di kursi sofa gitu. Di sofa. Antara tidur dan enggak, saya datang di sebuah tempat perumahan Pak. Putih, bersih, mewah gitu. Tempat apa ini? Saya masuk, ada yang jaga, gagah. Disuruh masuk ke dalam, ada yang nunggu. Siapa sih? Masuk saya ke dalam. Wah, Masya Allah, ini gede banget di perumahan, bagus banget. Dari jauh saya lihat ada cewek muda, tapi kok saya kayak ibu saya, tapi masih muda pakai poni gitu. Ini benar bukan sih? Dipanggil, sini Saya datang, mama, ini mama. Masuk rumah. Mama tinggal di sini. Iya. Nih lihat, ini semua hasil AA nih. AA ngirim Al-Fatihah tuh. Jadi rumah mama. Jadi tempat makan mama. Jadi itu pajangan-pajangan. Tapi kasih tahu ke teteh, kenapa? Teteh kalau ngirim doa buat mama diambil lagi. Diambil lagi gimana mah? Iya, dia udah ngirim, tapi diminta lagi. Kenapa bisa begitu? Kelakuan kita Pak. Jadi hati-hati. Orang tua kita udah meninggal, mereka udah tenang di alam barzah. Kelakuan kita bejat, ketarik Pak. Pahalanya dia ketarik. Bisa jadi tadinya dapat nikmat kubur, jadi kena azab kubur karena kelakuan kita. Itu yang saya pelajari di kejadian itu. Terima kasih ya mama saya. Terus belajar. Iya maaf, saya kebangun. Saya langsung lari ke rumah guru, ke rumah pembimbing saya. Tadi gini. Alhamdulillah. Berarti nyampe kan tuh Al-Fatihahnya. Udah tahu kan beneran nyampe sekarang? Iya. Sekarang saya harus ngapain lagi ya? Makin giat. Ya udah, kita belajar lagi yang lain. Kita belajar lagi la ilaha illallahnya yang benar. Sehingga la ilaha illallah itu bisa benar-benar masuk ke dalam jiwa. Ya, siapa? Puasa, siap. Puasa. Umbi-umbian ya. Umbi-umbian maksudnya gimana nih? Makan ubi aja, umbi-umbian, nggak boleh yang lain. Oh siapa? 2 hari perut dari kerobok nggak jelas gitu. Joko nih. Tapi alhamdulillah dengan kita berpuasa itu meningkatkan iman kita. Jadi pantas orang zaman dulu puasa mulu, manfaatnya ya. Jadi ketika zikir dalam keadaan kosong, itu rasanya nikmatnya beda. Dan kita akan membentuk magnet. Magnetnya gunanya untuk apa? Mengangkatkan ulama, aulia untuk dekat sama kita. Kita siapa sih Pak? Doa ke Allah kalau nggak bantu syafaatnya, barokahnya Tuhan saya. Nggak ada barokahnya dari mursyid kita. Siapa yang mau bawa doa kita ke sana? Caranya gimana? Kuatin magnetnya. Zikirnya yang benar, ismu zatnya yang benar, Allahnya yang benar. Titik. Dulu siapa saya goyang-goyangin Pak supaya benar-benar titiknya dapat nih. Ketika Allah itu benar, saya hati-hati gitu. Gini dong saya. Supaya lama-lama nanti dia kan menyut sendiri ketika udah tawajuh. Ini udah Allah pindah sini, udah bunyi sendiri. Udah otomatis. Jadi nikmat zikir juga. Jadi doa juga sampai malu Pak, doa juga ke Allah. Meminta apa lagi? Allah udah ngasih banyak banget ke kita ya Allah. Jadi kalau orang bilang doa yang banyak, kalau pembimbing saya bilangnya
Allah itu Maha Tunggal. Doanya satu dulu. Butuhnya apa yang utamanya? Pengen mobil, udah doanya pengen punya mobil, titik. Jangan yang lain. Zikirnya 5 menit, doanya sampai 10 menit, mintanya macam-macam. Enggak balance, Pak. Zikirnya 30 menit, doanya satu, diijabah sama Allah. Ada satu kisah. Ada seorang, ini buat ibu-ibu nih kisahnya nih. Ada seorang ustazah. Dia ini diminta tolong, ditanya sama jamaahnya, Bu Ustazah, ibu kan tahu saya sholatnya rajin, saya zikirnya rajin, pengajiannya rajin. Kok kalau saya minta sama Allah nggak pernah ijabah doa saya? Sedangkan teman saya ini begajulan, Bu Ustazah, sholatnya jarang, zikir apa lagi, tapi dia minta, dikasih langsung sama Allah. Bu Ustazahnya ngomong, suaminya nih, jawabannya entar ya, entar sore jawabannya. Dia nggak tahu mau jawab apa. Datang ke suaminya, Abi, ini tadi ada jamaah yang nanya begini. Terus kata suaminya, kamu besok datengin sebuah tempat makan di samping terminal, makan di situ. Nanti jawabannya ada di situ. Ya udah, apa kata suaminya, ikutin aja. Neng, ayo kita makan di dekat terminal. Nanti jawabannya ada di situ. Jawaban apa, Bu Ustazah? Jawaban dari pertanyaannya, Neng, ayo makan. Makan, duduk, pesan makan, Bu Ustazah. Iya, tapi jawabannya apa? Dia juga bingung, Bu Ustazahnya apa jawabannya, orang disuruh makan doang sama suaminya. Pesen aja dulu, Neng, pesen ya kan? Pas lagi mau pesen, datang pengamen, bajunya jelek, badannya bau, gitarnya jelek, suaranya jelek, nyanyi, nyeng. Si Neng itu ganggu kan, ganggu. Udah, kalau saya lagi ini minta jawaban sama Bu Ustazah, ganggu aja sih, nih, kasih dulu. Bu Ustazah, jawabannya apa? Bu Ustazah juga nggak tahu apa ya. Pesen aja dulu, Neng, makanan, pesen dulu, kita belum nyantai katanya. Nggak lama datang lagi pengamen satu, bajunya rapi, baju safari kali, baju rapi gitu ya, gitarnya bagus, suaranya Masya Allah merdunya, nyanyi. Si Neng itu ngeliat, Kang, satu lagu lagi ya? Iya, nyanyi lagi. Ustazah bagus ya suaranya ya. Iya, Kang, satu lagu lagi boleh nggak? Oh boleh, nyanyi lagi. Si Kang bener-bener bagus suaranya. Udah Kang, udah cukup. Ini saya kasih 50.000. Tadi cuma ngasih 5.000, ini kasih 50.000. Nah, kata Bu Ustazah, itu jawabannya. Yang mana Bu Ustazah? Yang barusan. Allah berarti lagi suka sama kita, lagi pengen denger terus keluh kesah kita, lagi pengen terus denger apa doa-doa kita. Makanya sama Allah belum ijabah dulu, terus berdoa sama aku. Aku suka dengan cara berdoamu. Nanti ketika kata Allah bilang cukup, kamu nanti ada kebutuhannya lagi, dikasih lebih gede sama Allah dibanding orang yang, aduh lu ngapain sih doa sama gua, ini udah. Kejadiannya sama seperti itu. Maka kita doa sama Allah belum diijabah, terus aja doanya itu, Bu. Biar suami saya dihapuskan hutangnya, itu aja terus sampai diijabah. Nanti kata Allah, oh cukup, dikasih lebih gede, bahkan lebih, bukan lunas lagi, Bu, bisa beli perusahaannya malahan. Amin. Yang penting sabar, ikhlas, terus berzikir. Ujiannya semakin level kita naik, ujiannya akan semakin berat, akan semakin berat. Saya mesti cerita apa lagi nih jadinya? Jadi begitu. Nah, pengalaman saya, apalagi kalau soal rezeki ya, mungkin ada yang pernah lihat
nonton YouTube yang di TKI News ya, dibilang dinolkan ya, saya dinolkan. Nyicil mobil nggak bisa bayar, syuting mah syuting Pak, kerja mah kerja, nggak apa-apa Pak, biarin anak kecil mah begitu juga, nanti lama-lama ngikut. Saya minta ya Allah, saya nggak bisa bayar, saya syuting yang kemarin turunin dong, ini buat bayar mobil 3 juta ini belum bayar. Terus tiap hari Pak saya Isa sampai jam 9, tidur sebentar, jam 12 sampai Isra terus Pak. Kalau saya ada waktu hajar terus, doa terus gitu. Enggak juga. Bulan kedua, ya Allah 2 bulan ini 6 juta ini, gimana ini? Duitnya turunin, saya syuting mah syuting, tapi duitnya nggak turun-turun. Bilangnya pihak TV-nya belum ada duit, gimana? Ya Allah 2 bulan. Saya ke pembimbing saya, saya punya cicilan mobil, ini 2 bulan belum bayar. Kalau enggak ini bakal diambil. Ya doa apa Allah, zikirnya yang benar. Udah, menurut saya mah saya dizikir udah benar dah. Doa udah benar. Doanya gimana? Biar utang saya lunas. Ya udah benar, sok doa lagi. Doa lagi. Bulan ketiga enggak juga turun tuh duit. Masya Allah, ujiannya saya bilang. Akhirnya itu mobil ditarik sama leasing. Pak Den, itu ngumpet-ngumpet Pak. Ini malu sebenarnya ada kamera ngomong begini. Pengambilannya aja nggak di rumah. Mau ambil mobil saya ya, di jalanan aja, jangan di rumah. Karena saya nggak mau melukai hati istri saya dan anak-anak saya. Di jalanan, di pinggir jalan diambilnya. Saya pulang naik Gojek. Karena 3 bulan udah nggak bisa bayar. Saya ke pembimbing saya, mobil ditarik. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Emang doanya apa? Biar utangnya lunas. Lunas kan sekarang. Jadi kan nggak utang lagi. Ya maksudnya nggak gitu Berarti doanya yang salah. Makanya sama Allah doanya yang benar. Terus ini gimana? Nggak punya kendaraan. Doa lagi. Doanya satu aja. Karena Allah Maha Tunggal. Suka yang tunggal-tunggal, yang ganjil-ganjil. Ya Allah, saya nggak punya kendaraan. Kalau lama-lama seperti ini, kayaknya bisa menjauhkan saya denganmu ya Allah. Karena saya ke pengajian naik apa? Kalau naik Gojek, lama-lama habis lah. Saya butuh kendaraan ya Allah. Tapi jangan nyicil. Pusing. Terus doa ya Allah, saya nggak punya kendaraan ya Allah. Minggu depan ada pengajian ini, saya mungkin nggak bisa datang. Mungkin saya sholatnya, zikirnya di rumah. Padahal lebih nikmat kalau di majelis. Sama-sama zikirnya bisa berjamaah, sama-sama menyebut namamu ya Allah. Saya mah curhat Pak, curhat sama Allah teh. Kasih mobil dong. Terus saya gitu Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi saya punya saudara angkat. Dia mau ke Jakarta. Dan tanggal segini gue ke Jakarta, jemput di bandara. Pakai apa? Bang mau dijemput pakai taksi. Loh, mobil lo kemana? Ditarik leasing Bang. Gue transferin lu 100 juta, lo beli mobilnya. Ditransfer Pak 100 juta. Saya beli mobil 80 juta, untung 20 juta. Doanya satu aja Bu, minta mobil. Nggak
nggak nyicil, walaupun itu bisa dibilang masih punya dia ya, tapi dia nggak pernah minta. Pokoknya gua ke Jakarta, tuh mobil jemput gua. Siap, beli Pak. Bini kaget, mobil dari mana? Dapat duit lah. Nih 20 jutanya. Dapat proyek. Iya. Iya aja. Nanti kasih taunya. Saya bilang gitu. Saudara saya datang. Udah. Alhamdulillah Pak. Mobilnya sampai sekarang tuh mobilnya. Itu mobilnya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah diminta. BPKB-nya malah dikasih ke saya. Pakai buat lu. Maksudnya buat lu itu gimana nih? Boleh dijual nggak? Ya jangan kalau dijual mah. Tapi kalau dijual udah ada gantinya lagi yang lain boleh. Zikir la ilaha illallah yang benar. Ismu zata yang benar. Sampai kita benar-benar merasakan Allah tuh hadir. Kan kalau kita ibadah mah kan istilahnya kita berdialog dengan Allah. Ketika zikir kan kita memuji nama Allah. Terus doa, minta ke Allah melalui syafaat para guru-guru kita. Dijabah insya Allah. Yang penting sabar, yang penting ikhlas. Jangan ngelihat orang lebih dari kita, kitanya itu aman sih, nggak ikhlas itu. La ilaha illallahnya nggak bisa masuk kalau begitu. Kalau la ilaha illallah udah masuk, kita zikirnya bener, nikmat, kerasa Pak. Saya ngomong begini karena saya merasakan itu. Kita zikir la ilaha illallah nggak berasa, udah sejam ternyata. Sampai anak saya gelendotin saya, papi udah dong, zikirnya lama banget sih. Gitu. Sampai begitu, karena nikmat, enak. Ketika kita bismillah tawajuh, masya Allah, nikmat, lama gitu sampai ngorok-ngorok. Jamal, giler. Gitu, jadi ya itu tadi. Yang penting kalau kita ingin menjadi manusia yang sempurna, jasad, roh dan rasa ini harus bersatu. Jasad ini zikir la ilaha illallah, roh ini adalah ismu zat. Dan ketika dua ini menyatu akan menimbulkan rasa. Rasa itu yang bisa menghadirkan Allah, bisa menghadirkan para aulia. Kalau zikir la ilaha illallahnya nggak benar, ismu zatnya nggak benar, nggak akan datang Pak. Yang saya tahu begitu. Jadi zikir la ilaha illallah, tetap hati harus Allah. Ketika la ilaha illallah, Allahnya harus tetap jalan. Makanya Qadariyah Naksabandiyah, bukan Qadariyah doang, bukan Naksabandiyah doang. Namanya Qadariyah Naksabandiyah. Ada la ilaha illallah dan ada Allah. Dua-duanya harus menyatu. Pakai juga pernafasan anfasiyah supaya kita nggak capek. Jadi zikir 2 jam juga nggak berasa. Toto keram aja. Semutannya entar kalau udah selesai. Kalau udah merasakan nikmatnya, masya Allah. Ada yang mau ditanyain? Ya itu aja mungkin dari saya. Yang penting sih zikir la ilaha illallahnya. Ya kita sama-sama belajar di sini. Apa yang saya tahu, saya coba berikan. Apa yang saya pengalaman yang saya alami, coba saya curahkan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Biar kita juga nggak di terminal 1 mulu, Bu, naik terminal 2 gitu, naik terminal 3. Nanti lama-lama kita bisa ke Mahfud kan? Kita harus bisa mati sebelum kita mati, merasakan mati sebelum mati. Jadi kita menghadapi kematian itu nggak akan takut, karena kita udah pernah mati. Oh, kalau gue mati nih, gue akan alam penantian nih, bentuknya kayak begini nih, alam barzah nih. Ya Allah, kapan aja siap aja saya. Kayak udah tahu tujuan saya ke situ. Harus bisa merasakan itu tuh Pak. Saya belum belajar, semuanya lagi belajar. Pak Ustaz. Bukan Pak Ustaz saya.
Rabu zikir ya, ada masjid ya. Kemudian ada kan habis sholat maghrib itu kan ada pengisian pengajian juga ya. Iya. Tapi saya kurang tenang zikir ke masjid itu gimana Pak Ustaz? Kurang tenang zikir di masjid maksudnya gimana? Jadi ada pengajian, habis maghrib habis maghrib ada pengajian ya, setengah Ada tausiah dari orang. ya. Saya Terus? berpikir gimana gitu ya, pikiran gitu. Kadang-kadang kurang kusuk intinya. Jadi kalau yang saya pelajari Pak, zikir la ilaha illallah itu tidak perlu kencang. Oh, gitu. Cukup mulut kita dan telinga kita yang mendengar aja udah cukup Pak. Kadang-kadang pengen buru-buru saya. Karena waktu cuma sebentar doang, waktu 10 menit. Kan dikasih Pak, kalau buru-buru boleh. Zikirnya 3 aja, tapi 3-nya yang benar. La ilaha illallah. Tarik sini. Ini apa lepas? Ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Allah. 3 kali Pak. Itu udah cukup. Karena Abah mengajarkan seperti itu. Jadi kita amalkan. Kayak sholat isya, habis sholat isya, kita disarankan oleh Abah, itu sholat sunnahnya duduk. Minimal kita mengikuti ajaran Abah. Jadi kalau emang benar-benar mau belajar TKN secara benar, ikuti ajarannya Abah. Abah itu sholat, habis sholat isya, ba'da isyanya duduk. Kenapa duduk? Saya pernah tanya, saya orangnya kan kepo. Kenapa duduk? Kan malu kalau di masjid. Tadi kira orang ajaran apa nih? Loh, tidak ada satupun hadis ataupun Al-Quran yang menyebutkan sholat sunnah duduk itu haram, tidak ada. Cari dalilnya, cari di buku manapun tidak ada. Kalau ditanya orang, kenapa sholatnya kok duduk? Saya tabaruk kepada guru saya, Abah Anum. Diem pasti Pak. Saya udah pernah ngalamin itu. Sholat duhur itu 2 rakaat, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, dan 2 rakaat itu duduk Pak. Habis sholat isya 2 rakaatnya duduk. Sebelum sholat subuh, lidah balanya duduk. Maghrib, kalau bisa, ketika sholat mutlak, setelah beberapa sholat itu duduk. Karena itu ajaran Abah. Saya tanya, kenapa harus duduk? Karena ketika kita duduk, nah makanya sholatnya itu pakai metode anfasiyah juga. Pakai torekat kodriyah naksabaniyah yang di dalamnya ada torekatnya lagi. Pakai pernafasannya. Supaya apa? Kekuatan kita, energi dalam tubuh kita menyatu dengan energi bumi, sehingga pernafasan, jalur-jalurnya kita ini lancar Pak. Jadi setelah sholat duduk, zikir, Masya Allah, nikmat. Karena kita udah menyatu dengan alam. Abah ngajarin itu. Kenapa kita nggak laksanain? Malu sama orang? Nggak perlu malu. Kalau emang benar-benar mau mengamalkan tekian, ya jalani. Emang seperti itu. Kalau duduk sih, tanya aja sono ke Suralaya, gue gitu. Ya gitu aja, apa susahnya? Karena kita, emang guru kita nyuruhnya seperti itu. Saya habis Jumat, sholat, duduk. Oh duduk deh, emang nggak boleh? Saya gituin doang. Nggak tahu, ya udah nggak usah protes. Dia aja nggak tahu boleh apa nggak duduk. Kecuali dia ada dalilnya. Ayo kita sama-sama buka hadis di mana nggak boleh sholat duduk, sholat sunnah duduk nggak boleh, di mana dalilnya. Jadi jangan takut Pak kalau mengamalkan TKN apa ajaran Abah, laksanakan. Dengan seperti itu kita akan dekat dengan Abah. Dulu cita-cita saya itu pengen masuk surga. Sekarang cita-cita saya mau jadi anak Abah. Kalau murid sama anak, bagusan mana? Anak kan?
Kalau murid mah sok ngapalin Al-Fatihah. Anak, Pak, saya ini kamu Al-Fatihah sama yang lain. Anak, Pak. Yang ini, oh kamu harus begini. Kalau anak mah nggak harus begini juga sama aja isinya. Saya pengen jadi anak abah. Kalau jadi murid mungkin kita semua udah. Gimana caranya supaya jadi anaknya abah? Kita harus tahu bapak kita tuh gimana kelakuannya. Tidurnya seperti apa, makannya bagaimana, cara berjalannya seperti apa, zikirnya bagaimana. Terus momen-momen dimana kita meminta kepada beliaunya di kapan? Kan kita tahu kalau bapak kita sendiri, wah bapak lagi senang nih, kita puji dikit, terminta ini pasti dikasih. Begitupun kita memursyid kita hadirkan beliau, kita zikir sama-sama. Magnetnya akan semakin kuat. Kita doa apa dibawa sama abah doa kita. Abah langsung laporan lagi ke Tuhan saya lapor lagi ke Rasulullah langsung bawa ke atas. Jadi apa yang dilakukan abah lakukan. Karena itu udah ajaran kalau kita benar-benar mau masuk ke Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Kalau setengah-setengah ya silakan. Hasilnya setengah-setengah ya jangan salahin. Karena semuanya udah dijelaskan. Di khotaman udah jelas, ada zikirnya berapa jumlahnya. Jadi kalau selawatnya segini, harusnya yang ininya segini, karena ada jumlahnya beda-beda. Seminggu tuh harus segitu, totalnya semua. Gitu. Naon deui itunya? Ya gitu Pak. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini kan kalau masalah zikir kopi itu supaya kita lagi ngobrol gini, tapi kopi itu jalan istiqomah itu bagaimana latihannya gitu? Biasa, karena terbiasa. Terus satu titik di mana di sini Allah. Kalau emang belum terbiasa pakai mulut Allah. Nanti di sini tapi rasa, makanya itu kita harus belajar rasa, zikir rasa, kekuatan rasa. Lah, itu kan pakai rasa. Kita merasakan dari 3 jari di bawah pusar ada titik di situ. Kita rasakan itu naik. Turun di sini. Pakai rasa. Kalau rasanya nggak ada, bukan Qadariyah Naqsabandiyah. Bukan manusia, karena manusia jasad dan rasanya harus nyatu. Semuanya pakai rasa. Robito, pakai rasa. Kita merasakan bahwasanya mursyid kita hadir. Sama-sama berzikir sama kita. Nah, bagaimana hobi supaya terus terjaga? Pakai rasa. Kalau masih belum bisa diucapin dulu. Tapi rasanya kita tempelin di sini. Nih, saya dulu Pak belajarin. Saya pegang nih. Allah. Sampai nyut. Dapat. Pindah lagi ke sini. Allah. Terus. Allah. Nanti 7 latifah ini dibilang ada tapi tiada, dibilang tiada tapi ada. Masuk ke dalam fuad. Nanti akan membentuk lorong. Nah, lorong itulah minta kita ketemu titiknya. Di situ kita akan bisa berdialog dengan Allah. Nanti masuk dulu semuanya nih. Latifah ini harus keisi, harus dibersihkan. Bisa karena terbiasa. Kalau nggak bisa, zikir hobi dulu, diucapin dulu, namanya juga belajar. Dulu saya punya cerita. Jadi saya lagi main ke tempat pembimbing saya gitu. Ada nenek-nenek nangis. Saya dimarahin. Oh Pak Ustadz, marahin kenapa Nek? Katanya saya sholatnya salah. Emang saya kan baru belajar sholat. Terus nenek bisanya baru baca bismillah doang. Ruku saya bismillah. Sujud saya cuma bisa bismillah. Siapa yang ngomong salah? Tubuh saja itu. Ya namanya orang lagi belajar bisanya bismillah, ya udah, untung masih mau belajar. Kan kita kan kecil dulu, nggak langsung jerot tiba-tiba segede gini. Jadi ya kalau kata orang Bismujat itu
lidah naikin ke laklakan, ke langit laklakan namanya, langit-langit. Zikir Allahu Allah, Allahu. Nah kalau belum bisa diucapin aja dulu, namanya juga latihan. Nanti lama-lama proses. Nanti akan terbiasa sendiri Allah, Allah. Terus nggak akan putus. Gitu. Kenapa zikir hobi ismu jad itu harus terus kita ucapin supaya kita terjaga, Pak. Supaya kita terjaga. Soalnya ini mata, ini bahaya ini mata. Melihat cewek, coba kalau ingat Allah, nggak mau. Malah muji Allah, kau ciptakan wanita secantik itu. Alangkah besar engkau ya Allah bisa menciptakan wanita secantik itu ya Allah. Tapi jangan dilihatin terus, sekali doang. Karena kita ada Allah di hati kita. Kita menghadirkan Allah terus di hati kita. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya terjaga. Kalau seksi gimana Ustaz? Hah? Kalau seksi gimana ya? Seksi. Suruh pakai jilbab terus nikahin. Kalau seksi gimana? Ya jangan dilihat dong, Pak. Kita puji dulu kebesaran Allah supaya tidak dosa, Pak. Kalau melihat astagfirullahaladzim dosa. Tapi kalau kita memuji kebesaran Allah, nggak jadi dosa karena kita memuji makhluk Allah, ciptanya lebih mulia, lebih wah, dapat pahala justru. Gitu. Ada lagi Pak, jangan, kalau nggak tahu saya jawab nggak tahu ya Pak ya, namanya juga saya mau bukan siapa-siapa gitu, sepanjang pengetahuan saya begini. Pak, saya memang kurang cerdas saya mengamalkan ini ya. Saya udah berbulan-bulan masih ini, kurang hafalan saya kurang banget itu. Baca Pak. Jadi saya hafal nggak bisa hafal, saya baca aja buku lagi. Iya. Saya zikir, saya baca buku doa-doa, saya hafal pakai buku aja dah. Pusing saya nggak mau hafal itu. Saya juga gitu Pak. Handphone saya, ini kalau orang zaman dulu ya, orang hebat biasa kalau dimakami tidur dikuburin, sampingnya pasti perkakasnya. Ini kalau saya mungkin kalau meninggal sampingnya handphone Pak, karena semuanya ada di sini Pak. Ya baca aja nggak apa-apa, nggak ada aturannya, nggak boleh baca haram, nggak ada Pak. Baca nanti lama-lama kalau kita niat, benar-benar niat mau belajar, akan turun cahaya Pak. Akan membenarkan otak kita. Makanya kopinya yang benar di sini. Kulu nafsi. Ini untuk otak. Sini. Jadi kalau ruh, titiknya ruh itu ada 5 di 2 hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jasadnya 2. Ini harus semuanya masuk supaya apa? Supaya kita kalau ada apa-apa ada petunjuk, ada aja petunjuknya nanti. Kalau belum hafal baca Pak, nggak ada aturan. Abah marah nggak boleh baca, nggak ada Pak, nggak ada aturannya. Kalau nggak tahu ya baca, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu Bapak lebih hebat dibanding yang lain, karena Bapak niat benar-benar sampai Bapak baca, Bapak tulis. Pernah dulu ada cerita, kalau saya nggak salah ya, ada yang seperti itu ya. Dia tulis Pak, karena dia nggak bisa menghafal dengan cepat, dia tulis bacaannya. Ketika lama-lama dilihatin tulisan itu masuk Pak ke dalam tubuhnya, sampai dia hafal. Karena tulisan itu langsung masuk, seperti terbang menuju dia, karena niatnya dia lillahi ta'ala, benar-benar mau belajar. Dibanding kita yang sok-sok hafal, lebih bagus. Jadi saya dulu pernah bilang, pembimbing saya pernah cerita, gini, waduh Pak, berarti saya belum benar ya. Bagus. Kok bagus kan? Orang yang tahu dirinya belum benar berarti mau berusaha untuk menjadi benar. Tapi kalau orang yang merasa dirinya udah benar nggak mau belajar lagi Pak, ini Bapak bagus, pertahankan, tetap zikir yang benar. Kalau la ilaha illallah kan nggak mungkin lupa Pak. Zikir la ilaha illallah paling tawasul yang lupa karena panjang. Tapi kalau sering dibaca, ingat Pak. Jadi kalau dulu saya juga gitu Pak, latihannya bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad itu aja Pak, diulangin terus. Al-Fatihah lagi, terus Al-Fatihah, terus Al-Fatihah, sampai ada getaran dalam tubuh kita. Ketika tawasul ada getaran. Nanti fungsinya apa? Ketika ziarah ke makam aulia,
Kita tahu ini auliyahnya ada di dalam apa enggak? Apa auliyahnya enggak ada? Ini yang jaga khodamnya, jinnya. Kita bisa tahu Pak dari situ. Larinya bisa ke situ karena saya udah mengalami itu. Tuh teman saya tuh di belakang tuh saya ajak ziarah mulu. Gitu. Dengan terbiasa itu. Jadi kita ziarah nggak cuma sekedar ziarah. Jadi benar-benar kalau bisa ketemu sama yang punya makamnya. Gimana tuh caranya? Amalkan taqiyan dengan benar. Insya Allah itu bonusnya Pak. Kalau saya bilang itu bonusnya. Bonus dari hasil zikir kita. Tuh, kalau ada orang kesurupan, baca la ilaha illallah, ya cukup. Tapi yakin dengan la ilaha illallah bisa menyembuhkan, dia bisa mengeluarkan makhluk itu. Dengan syafaat, dengan barokahnya, Tuhan saya. Dengan barokahnya apa? Keluar Pak. Yakin kita. Dulu ada cerita orang buka majelis juga di Aceh. Di Aceh pas mau pembukaan ada ajangan jajan juga waktu dulu di sana. Hujan gede. Yang pemangku majelisnya nih yang baru buka ya Pak Haji nih. Hujan gede, dia naik ke atas masjidnya, di atas ininya nih. Dengan barokah saya amal Sohibu Wafat Aju Arifin, berhenti kah hujan? Berhenti Pak. Karena dia yakin dengan barokahnya Abah, dengan syafaatnya Abah, berhenti Pak hujan. Gitu. Itu udah banyak kejadian. Jadi yang penting adalah kita mau belajar. Intinya itu dulu, mau belajar benar. Udah ya Pak? Udah? Ada lagi? Cukup ya, pengalaman saya cuma segitu aja. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau ada waktu bisa kesini lagi. Siapa tahu saya nanti ada nambah ilmu lagi. Nanti saya sharing lagi kesini. Ya, oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aduh, apa ya belibet saya ngomongnya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما